Shalom, perkenalkan nama saya Desi Adiari Nopamia Lakabui. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5 kelas C. Di sini saya akan membahas salah satu judul yang sudah Bapak berikan, yaitu tentang manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama, manajemen hubungan antar sekolah dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern, sekolah tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Hubungan antar sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara profesional agar tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Dalam implementasinya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan yang efektif antar sekolah dengan masyarakat berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, antara memperkuat dukungan sosial bagi keberhasilan program sekolah. Yang pertama, komunikasi dan partisipasi aktif stakeholder. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas hubungan sekolah dan masyarakat adalah komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipasif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah dan budaya organisasi. Faktor kedua adalah kepemimpinan kepada sekolah dan budaya organisasi yang inklusif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya dan dukungan fasilitas. Faktor ketiga yang berpengaruh adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dana yang memadai. Yang keempat, keselarasan tujuan dan evaluasi bersama. Faktor keempat adalah keterbatasan visi dan misi antara sekolah dan masyarakat. Efektivitas hubungan hanya dapat tercapai jika kedua pihak memiliki tujuan yang searah, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, peran kepala sekolah dan guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan sekolah yang memegang peran strategis dalam menciptakan hubungan yang harmonis serta sekolah dalam masyarakat. Sebagai figur sentral, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap manajemen internal sekolah, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan sekolah dengan lingkungan eksternal, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, dan dunia usaha. Melalui kerjasama yang baik, kepala sekolah dapat menciptakan suasana yang mendukung proses pendidikan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, peran guru dalam membangun kerjasama yang harmonis dalam masyarakat. Guru merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi sebagai agen sosial yang berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Peran guru tidak terbatas pada ruang lingkup akademik, melainkan juga melakukan ranah sosial, budaya, dan moral. Guru menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pendidikan yang relevan, partisipasif, dan berakar pada kebutuhan lingkungan sekitar. Yang keempat, kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Hubungan antar sekolah dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Namun dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi di sekolah. Nah, salah satu kendala utamanya yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah. Yang ketiga, adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara sekolah dan masyarakat yang sering menjadi penghalang. Yang kelima, strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan.
Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi juga mencakup kontribusi tenaga, pikiran, moral, serta keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka dan intensif antara sekolah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan emosional antara kedua pihak. Pihak sekolah memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai program-program yang sedang dan akan dilakukan, termasuk capaian prestasi siswa dan kebutuhan sekolah. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih dan shalom.